Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran yang ada di tema 5 atau tema cuaca, subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan belajar bersama-sama sekaligus nanti mengerjakan soal-soal latihan yang ada, ya, soal-soal latihan yang diberikan. Mari kita mulai saja. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar kita senantiasa diberikan kemudahan ketika belajar, kita mendapatkan ilmu yang berguna dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita mulai. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 yang berbahagia. Di sini sudah ada teks, ya, yang berjudul pengaruh perubahan cuaca, ya. Sebelum kita mengerjakan soal, menjawab soal yang ada di halaman 85 dan 86, kita ada baiknya baca terlebih dahulu teks yang berjudul pengaruh perubahan cuaca. Oke. Pengaruh perubahan cuaca. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kehidupan manusia. Saat cuaca seringkali hujan, petani mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Nah, ini di sini sudah ada gambarnya, ya. Gambar 3.3, cuaca berpengaruh terhadap kegiatan pertanian. Di sini terlihat, ya, beberapa ibu-ibu petani, ya, sedang memanen padi, sedangkan Pak Tani menjemur padinya, ya, menjemur padi yang sudah dipanen lalu dikeringkan di bawah sinar terik matahari. Mari kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Nah, di sini kita lihat gambarnya, yaitu gambar 3.4, nelayan melaut saat cuaca cerah, ya. Di sini ada dua orang nelayan, ya, yang menaiki perahu dan mereka menjala ikan, ya. Di sini ada ikan yang sangat besar. Baik, dari teks ini kita dapat simpulkan bahwa cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan atau terhadap kegiatan manusia, ya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan atau sangat leluasa untuk kita lakukan pada saat cuaca cerah. Misalnya adalah menjemur pakaian, menjemur padi, ya, atau melaut bagi para nelayan. Sebaliknya pada saat cuaca hujan, kita kurang bisa leluasa untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas
yang berada di luar ruangan. Ya, kita tidak bisa untuk berolahraga, ya, lari-lari sore itu kurang leluasa, ya, atau bahkan tidak bisa untuk kita lakukan apabila sedang turun hujan atau pada saat cuaca sedang hujan. Berenang misalnya, kita bisa melakukan kegiatan berenang pada saat cuaca cerah. Namun pada saat cuaca hujan, berenang sangat berbahaya untuk kita lakukan, ya. Apalagi kalau hujan yang disertai dengan badai dan petir, ya. Sangat berbahaya kita berenang ketika hujan turun dengan lebat yang disertai dengan petir. Karena kita tahu bahwa air merupakan penghantar listrik yang cukup bagus, ya. Apabila kita berenang di pinggir kolam misalnya, ya, misalnya kita berenang di pinggir kolam dan di tengah-tengah kolam itu petir menyambar, ya, kita yang ada di pinggir bisa juga tersengat, ya, atau kesetrum, ya, terkena petir itu, tersengat petir itu. Karena itu tadi, petir itu mengandung listrik, ya, dan karena terkena air, walaupun kita di pinggir bisa juga terkena dampak atau terkena dari sengatan petir itu tadi, ya. Baik, itu ya, semoga bisa dipahami. Mari kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa cuaca tidak selalu sama sepanjang hari? Nah, mengapa ini? Karena cuaca memang dapat berubah sewaktu-waktu, ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ini saya tulis saja, ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terlalu sempit, ya, ini. Tidak apa-apa, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Bisa saja ketika pagi hari cuaca cerah, namun pada siang hari sudah turun hujan. Atau sebaliknya, pada pagi hari hujan turun dengan lebat, tetapi pada siang hari malah terjadi panas, ya, cuacanya cerah. Bisa saja terjadi, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apa yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca dalam hidup manusia? Nah, sudah bisa kita ketahui, ya, tadi, ya, bahwa yang paling dipengaruhi, ya, dalam perubahan cuaca, ya, dalam hidup manusia yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca adalah aktivitas atau kegiatan manusia. Ini aktivitas, ya. Nah, aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, aktivitas atau kegiatan manusia. Lanjut ke soal nomor 3. Apa yang terjadi bila petani menjemur padi saat cuaca hujan? Pada saat cuaca hujan kok malah menjemur padi? Apa yang terjadi? Nah, padi akan susah untuk kering, ya, karena justru akan basah, ya. Padi akan susah, ya, membutuhkan waktu lama untuk bisa kering, itu yang pertama, ya. Bahkan padinya itu bisa basah dan bisa juga membusuk, ya. Padi bisa juga itu malah justru rusak padinya kalau terkena air hujan, ya. Pada intinya padi akan susah untuk mengering. Nah, ini itu, ya, untuk yang nomor 3. Nomor 4, kapan waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut? Nah, bisa kita
jawab ya. Di paragraf ketiga tadi atau di paragraf terakhir dalam bacaan sudah disebutkan ya, waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut adalah pada saat cuaca cerah. Mengapa? Nah, karena gelombang air laut pada saat cuaca cerah ini cenderung tenang ya, tidak berbahaya. Sebaliknya ketika cuaca hujan ya, itu sangat berbahaya bagi para nelayan untuk melaut. Mengapa? Karena pada saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan, dapat membalik. Nah, perahunya bisa terbalik, bahkan bisa tenggelam. Nah, ini jadi waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut adalah pada saat cuaca cerah ya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 86 ya. Ayo beraktivitas. Berilah tanda centang untuk kegiatan yang biasa dilakukan saat udara panas, dan beri tanda silang untuk kegiatan yang mungkin dilakukan saat cuaca hujan. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 macam aktivitas ya. Nah, kita beri tanda silang, kita beri tanda centang atau checklist ya untuk kegiatan yang kita lakukan pada saat cuaca panas ya. Dan kita beri tanda silang apabila kegiatan tersebut biasa dilakukan pada saat cuaca hujan. Baik, kita mulai dari gambar yang paling atas ya, kiri atas. Oke, di sini ada seorang anak yang memakai jaket. Nah, maka ketika memakai jaket ini berarti dilakukan pada saat cuaca hujan. Yang ini berarti kita silang ya. Pada saat cuaca panas itu kita cenderung untuk tidak memakai jaket ya. Oke, kecuali kalau memang bepergian ya kita naik sepeda motor. Nah, tapi di sini tidak sedang naik sepeda motor ya. Jadi kalau memakai jaket itu biasa dilakukan pada saat hujan. Karena hujan itu hawa atau udaranya terasa dingin sehingga kita memerlukan jaket untuk menghangatkan tubuh. Baik, ke gambar yang kedua. Di sini ada beberapa anak ya, ada 4 orang anak laki-laki dan perempuan sedang bermain ayunan ya. Ini mungkin di taman ya, di taman dekat sekolah. Ini mungkin yang bangunan ini mungkin bangunan sekolah. Nah, bermain di taman itu merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pada saat udara panas atau udara cerah ya. Berarti kita centang ya. Oke, selanjutnya ke soal atau ke gambar nomor 3. Di sini ada seorang anak perempuan ya sedang makan. Sepertinya ini adalah makan mie ya, dengan mangkok yang besar ya. Makan mie kuah ini kayaknya ya. Bakmi rebus ya. Mungkin mie instan, bisa juga mie yang dimasak sendiri begitu ya. Nah, ini biasa dilakukan pada saat cuaca hujan ya. Jadi kita silang ya. Itu ya. Meskipun sebenarnya ada juga ya, kita ya yang makan bakso pada saat cuaca panas, bisa juga ya. Tapi ini dalam konteks ini ya, dalam situasi ini kita beri tanda silang saja karena lebih cocok untuk dilakukan pada saat cuaca panas ya. Ketika cuaca panas, ketika cuaca hujan ya, ketika cuaca hujan udara dingin, kita sangat nikmat ya, sangat nikmat ketika kita makan mie rebus ya, apalagi porsi besar ini ya. Selanjutnya ini memakai jas hujan, ini jelas pada saat cuaca hujan, maka kita silang ya. Oke. Selanjutnya nomor 5 atau gambar kelima, itu ada seorang anak laki-laki yang minum air putih ya. Ini berarti pada saat cuaca panas ya. Oke. Cuaca panas itu ya kita butuh banyak cairan ya untuk mengganti cairan-cairan yang hilang ya. Mungkin
berupa keringat ya, kita mengeluarkan banyak keringat ya, tubuh kita, badan kita merasa gerah ya, sumuk ya dalam bahasa Jawa, maka kita banyak minum air putih ya. Ini maka kita centang ya, dilakukan pada saat cuaca panas. Pak, tapi ketika cuaca hujan bisa juga atau Pak minum air putih? Iya, bisa juga ya. Ini sama dengan yang gambar ketiga tadi ya, makan mie rebus ini bisa juga dilakukan pada saat cuaca panas ya. Tapi dalam soal ini ya, ini yang manakah yang lebih cocok untuk dilakukan pada saat cuaca panas atau cuaca hujan, gitu ya. Oke, selanjutnya tidur dengan berselimut. Nah, tidur dengan berselimut tentu pada saat cuaca hujan ya. Nih ya, karena sekali lagi cuaca hujan itu udaranya sangat dingin ya. Kalau ini siang hari panas-panas kok malah berselimut, nah, ini tidak cocok untuk dilakukan, maka kita silang ya, kecuali kalau dia memang sedang sakit ya. Ini selanjutnya, ini nomor 7, gambar ke-7, ada seorang anak yang mengipasi tubuhnya mengipasi badannya ini dengan sebuah buku ya. Ini berarti pada saat udara panas ya, pada saat udara panas. Oke, selanjutnya yang nomor 8, gambar yang terakhir, seorang anak perempuan memakan es krim ya, maka ini tentu saja pada saat cuaca panas ya, sangat jelas ya. Kalau makan es krim pada saat cuaca hujan itu bisa ya, semakin dingin ya, bisa menyebabkan pilek ya atau flu. Nah, ini jadi sudah selesai ya kita untuk mengerjakan soal ayo beraktivitas ya. Kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang cocok untuk dilakukan pada saat cuaca panas maupun pada saat cuaca hujan ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini, pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa memahami semua materi yang disampaikan ya. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materi ini ada banyak sekali kekurangan atau bahkan kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, pada video berikutnya. Mari kita akhiri, jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.